Yang nyuruh pindah ke Pondok Indah siapa? Tuhan nyuruhnya di Pondok Labu kok dulu. Saudara maksa ke Pondok Indah, pondoknya sama, buntutnya itu yang beda. Nah, kalau sekarang macet, jangan minta didoakan, bertobat, keluar dari rumah itu. Amin kan? Ini prinsip Tuhan. Jadi yang Tuhan mau bertanggung jawab dalam setiap masalah yang kita hadapi, hanya yang Dia perintahkan kita untuk kita berangkat. Catat ini baik-baik. Maka itu para hamba Tuhan, saya minta jangan mau buang-buang waktu. Maaf, jangan tersinggung dulu ya, untuk mendoakan jemaat yang punya masalah. Tapi kalau masalah itu dibuat sendiri, jangan didoakan, tinggalkan saja. Ini bukan kejam, tapi ini prinsip Alkitab. Itu cuma bisa bertobat baru selesai masalahnya. Tapi kalau Tuhan yang menyuruh, seberat apa keadaannya saudara, Dia bertanggung jawab. Katakan amin. Ini buktinya. Dia yang menyuruh segera mereka berangkat. Duluan, aku nyusul, aku mau sembahyang. Ada persoalan begitu berat terjadi, mereka nggak berdoa kok. Ayat 48 mengatakan, ketika Yesus melihat betapa payahnya mereka, jadi mereka nggak teriak-teriak minta tolong. Yesus yang melihat sendiri. Dari tempat doanya itu Yesus melihat. Oh, luar biasa saudara. Inilah yang Tuhan kerjakan. Kalau Dia yang menyuruh, lalu kita ngalami masalah, Dia bertanggung jawab. Katakan amin. Dia langsung tahu keadaan murid-muridnya itu. Jadi masalah seperti ini adalah masalah yang baik yang kita harus miliki dalam kehidupan kita ini. Mari kita lihat di Perjanjian Lama ada satu contoh. Yeremia pasal 27. Pada permulaan pemerintahan Sedekia, anak Yosia Raja Yehuda, datanglah firman ini dari Yahweh kepada Yeremia. Beginilah firman Yahweh kepadaku. Buatlah tali pengikat dan gandar, lalu pasanglah itu pada tengkukmu. Kemudian kirimlah pesan kepada Raja Edom, kepada Raja Moab, kepada Raja Bani Amon, kepada Raja Tirus, kepada Raja Sidon. Raja-raja dikumpulkan semua oleh Tuhan dengan perantaraan utusan-utusan yang telah datang ke Yerusalem menghadap Sedekia Raja Yehuda. Perintahkanlah mereka mengatakan kepada tuan-tuan mereka. Utusan-utusan raja itu diperintah supaya mereka bilang pada raja-raja itu, beginilah firman Yahweh semesta alam, Tuhan Israel. Beginilah harus kamu katakan kepada tuan-tuanmu raja-raja tadi itu, akulah yang menjadikan bumi, manusia, hewan yang ada di atas muka bumi dengan kekuatanku yang besar dan dengan lenganku yang terentang, dan aku memberikannya kepada orang yang benar di mataku. Dan sekarang aku menyerahkan segala negeri ini ke dalam tangan hambaku, yakni Nebukadnezar Raja Babel, supaya binatang di padang telah kuserahkan supaya tunduk kepadanya. Segala bangsa akan takluk kepadanya dan kepada anaknya dan kepada cucunya, sampai 3 pemerintahan raja saudara. Ini terus diizinkan Tuhan sampai saatnya juga tiba bagi negerinya sendiri. Maka banyak bangsa dan raja-raja yang besar akan menaklukkannya. Tetapi bangsa dan kerajaan yang tidak mau takluk kepada Nebukadnezar Raja Babel dan yang tidak mau menyerahkan tengkuknya ke bawah kuk Raja Babel, maka bangsa itu akan kuhukum dengan pedang, kelaparan dan penyakit sampar. Demikianlah firman Yahweh, sampai mereka kuserahkan dalam tangannya. Mengenai kamu, janganlah kamu mendengarkan nabi-nabimu, juru-juru tenungmu, juru-juru mimpimu, tukang-tukang ramalmu dan tukang-tukang sihirmu yang berkata kepadamu, janganlah kamu mau takluk kepada Raja Babel. Ini nabi-nabi palsu itu. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu dengan maksud menjauhkan kamu dari atas tanahmu, sehingga kamu kucerai beraikan dan menjadi binasa. Tetapi garis bawahi ayat 11. Anak Tuhan, bersahabatlah dengan masalah. Katakan amin dulu, saya terangkan. Yang belum dengar saya ulangi. Bersahabatlah dengan persoalan. Betul? Indah punya persoalan itu saudara. Enak punya masalah itu. Loh, saya berkata serius ini. Karena dengan persoalan dan masalah, kita ini akan belajar mengenal siapa Tuhan dan Bapa kita. Tanpa itu tidak mungkin. Saya ingat katanya Pak Yusak Cipto tahun 80-an yang lalu. Kontroversial betul-betul. Di mana dia sampaikan. Dia bilang, kapan
saudara bisa mengalami dan menikmati kuasa Tuhan yang hebat untuk mujizat menyembuhkan orang sakit? Jawabannya, ya waktu kita sakit. Betul nggak? Kalau kita nggak pernah sakit, jangan coba-coba minta kesembuhan. Apa yang mau disembuhkan? Jerawat. Itu bukan sakit kalau jerawat. Justru waktu kita bisa mengalami persoalan, masalah itu indah. Nggak amin lagi. Ya sudah. Ini ayat 11 saya membacakan. Tetapi bangsa yang mau menaruh tengkuknya ke bawah kuk Raja Babel dan yang mau takluk kepadanya, maka mereka akan kubiarkan tinggal, maksudnya di atas tanahnya. Demikianlah firman Yahweh, dan mereka akan mengolahnya dan diam di sana. Kepada Sedekia Raja Yehuda, aku telah berbicara dengan cara yang sama, kataku. Jadi termasuk orang Israel pun harus ditawan oleh Raja Babel. Kan aneh, masa papa sekejam itu anak-anaknya disuruh jadi tawanan di Babel? Ini diperintah, taruhlah tengkukmu ke bawah kuk Raja negeri Babel, takluklah kepadanya dan kepada rakyatnya. Baca sama-sama kalimat terakhir. Maka 1, 2, 3, maka kamu akan hidup. Aneh sekali. Kata kamu akan hidup artinya kita akan diberkati oleh Tuhan, hidup tentram di negeri yang Tuhan janjikan. Maka itu anak-anak Tuhan, tidak semua masalah itu jelek. Masalah dan persoalan yang jelek itu cuma satu, kalau kita cari masalah sendiri. Kalau Tuhan yang suruh, nggak usah takut. Saudara, saya punya kesaksian tahun 93. Itu kira-kira bulan September. Kami hari-hari itu harus pindah rumah, saudara. Kami baru setahun lebih menikah, harus pindah rumah. Sulit cari rumah. Oh maaf, rumah sudah banyak kami lihat, lebih 60-an. Yang nggak cocok itu uangnya terus. Nah, sudah makin dekat waktu untuk kami pindah. Maka September, saya ingat betul, saya pulang dari Denpasar, dari pelayanan. Lalu di atas pesawat saya ketemu dengan seorang anak Tuhan, namanya Hermanto Setio. Dia seorang hamba Tuhan dari Gereja Rehoboth di Surabaya. Di pesawat ketemu dia, wah senang. Tiba-tiba Roh Kudus menggerakkan saya, baca korannya, baca korannya. Oh ya? Nah biasanya itu pasti ada berita. Terus saya pinjam koran dari dia. Itu koran Jawa Pos. Saya sambil berdoa, Bapak, saya mesti baca yang mana? Buka halaman iklan. Loh, saya lagi nggak cari apa-apa kok suruh cari iklan. Begitu saya lagi mikir, langsung Papa bilang, kan kamu lagi cari rumah. Ada satu rumah yang kusediakan untuk pelayananmu nanti. Banyak kolom iklan. Saya berdoa, yang mana? Ditulis Ketintang Madya. Saudara, udah. Tapi teleponnya telepon di Surabaya Kota, kepala 3. Nah saya tahu telepon Ketintang Surabaya ini kepala 8. Kok nggak cocok begini? Ya sudah. Malam itu saudara, sudah jam 11 kira-kira, Roh Kudus itu gerakkan saya, cepat telepon, cepat telepon. Telepon kemana? Ke rumah itu. Wah ini celakanya, korannya nggak saya bawa. Kan milik Hermanto Setio tadi. Saudara, ini kalau Roh Kudus bekerja, tiba-tiba nomor orang itu muncul di kepala saya. 3 berapa? Saya merinding betul saudara. Saya tahu ini papa yang nyuruh. Nah salah satu anak saya namanya Yongki, dia waktu itu belum menikah, masih tinggal dengan saya. Yong, kamu telepon ini karena dia ikut bergumul juga. Untuk apa? Tanya, itu rumah di mana dan harganya berapa? Begitu telepon, ini sudah malam, saya pikir jam 11 Tuhan. Nggak aturan betul telepon orang. Tapi karena papa menyuruh. Saudara, begitu ditelepon, ternyata nggak salah. Betul Ketintang itu. Rumahnya besar, kamarnya banyak, halamannya luas. Cepat tanya harganya berapa. Oh pasti bapak cocok, dia bilang gitu. Ya harganya berapa? 500 juta. Tutupan yang tutupan. Saya bilang begitu sudah. Telepon saya suruh nutup. Apaan 500 juta? Saudara, waktu itu rumah yang kami tempati itu cuma dijual 60 juta. Saya nggak punya uang 60 juta. Akhirnya dijual orang. Nah sudah, bulan Desember, ketika sudah tepat waktunya untuk keluar saudara,
Tiba-tiba salah seorang hamba Tuhan, dia memberitahu, saya sudah lihat rumah, pasti cocok untuk kamu. Di mana? Di Ketintang. Hah? Saya deg-deg.